Oke, sebelum kalian nonton video ini, kalian bisa klik subscribe untuk mendukung channel ini dan klik loncengnya jika ingin tahu notifikasi video terbaru dari channel ini. Yuk, kita langsung ke sinopsis filmnya ya. Baik Man, bergenre drama komedi romantis, diperankan oleh Pacara Chiratipat yang pernah sukses membintangi film Succeed dan Billionaire. Film ini mengisahkan seorang anak muda yang bernama Sakarin. Ia berprofesi sebagai tukang ojek pangkalan, tinggal bersama ibu dan neneknya. Ia harus bekerja keras untuk menafkahi keluarganya karena ia adalah tulang punggung keluarga. Namun, ia berbohong atas pekerjaan yang ia lakoni. Ia malah mengaku bekerja di sebuah bank. Hal ini ia lakukan agar ibunya tidak kecewa, karena ibunya berharap agar anaknya bisa bekerja di tempat yang layak, seperti ayahnya yang pernah bekerja di bank. Cerita ini diawali ketika Sakarin berangkat bekerja mengenakan seragam bank dengan atribut lengkapnya. Saat itu, ibunya sedang berbicara dengan Sakarin mengenai tunggakan biaya listrik, air, dan lain-lain. Di tengah pembicaraan, datanglah paman Sakarin yang bernama Perica. Ia adalah mantan perwira polisi yang mempunyai sebuah usaha di pasar malam. Dengan bangganya, ia memperkenalkan anaknya yang masih menganggur. Tubuh anaknya dipenuhi tato dan sifatnya emosian terhadap siapapun yang merendahkannya. Rumah Sakarin berada di tepian sungai, jadi ia harus menaiki sebuah perahu untuk berpergian ke luar rumah, terutama berangkat kerja. Untuk sampai ke kota, ia harus transit menggunakan jasa kereta. Di toilet stasiun KRL, ia berganti pakaian ala kadarnya tukang ojek. Hal ini selalu ia lakukan untuk mengelabui ibunya. Di saat Sakarin berada di pangkalan, ada seorang penumpang yang cantik dan imut. Hal ini membuat Sakarin malu, karena gadis itu ternyata cinta pertamanya waktu SMA. Gadis ini bernama Jai. Sakarin menutupi wajahnya menggunakan masker agar tidak dikenali. Jai masih mengenali Sakarin dari postur tubuhnya. Apa boleh buat, Sakarin mengakui kalau ia memang teman lamanya waktu SMA. Sakarin mengantar Jai pergi ke tempatnya bekerja. Jai berprofesi sebagai pegawai bank. Sampainya di bank, mereka disambut oleh pacarnya Jai. Ia adalah seorang direktur bank tersebut. Namanya A. Masalah mulai terjadi ketika Sakarin berada di dalam kereta. Ia bertemu paman Perica. Kemudian ia berupaya menghindari paman Perica karena takut identitasnya terbongkar. Sakarin bersembunyi di dalam toilet. Paman Perica pun masuk ke dalam toilet untuk memastikannya apakah itu benar Sakarin. Yang ia temukan hanyalah seorang anak kecil yang sedang pup. Ternyata Sakarin bersembunyi di atas atap kereta. Ketika ia turun dari atas atap, kunci motornya terjatuh. Seketika paman Perica kembali mengecek ke toilet tersebut. Ia menemukan Sakarin. Hal ini membuat Sakarin kaget. Untungnya Sakarin pandai beralasan. Pamannya tidak mencurigainya. Kemudian Sakarin mendapat orderan untuk mengantarkan kerupuk. Di tengah perjalanan, secara tidak sengaja, motor yang ia kendarai terkena kubangan air. Cipratan airnya terkena anak paman Perica yang sedang mengantarkan boneka. Dengan kejadian itu, anak paman Perica mengejar Sakarin. Anak paman Perica tidak mengenali wajah Sakarin karena Sakarin menggunakan masker. Anak paman Perica memukul wajah Sakarin. Di saat itulah datanglah seorang polisi menangkap Sakarin. Sedangkan anak paman Perica berhasil meloloskan diri. Sakarin
dibawa ke kantor polisi. Di sana ia harus membayar uang denda sekitar 10.000 byte. Sakarin tidak mempunyai uang untuk membayar dendanya. Polisinya menyarankan agar ia menghubungi keluarganya. Setelah itu, polisi menggunakan handphone Sakarin. Ia menelepon ibunya, tapi tak terangkat. Terlintas dalam benak Sakarin untuk meminta bantuan kepada Jai. Jai dengan sukarelawan, ia mau menolong Sakarin untuk menjaminnya keluar dari kantor polisi. Sebagai gantinya, Jai meminta Sakarin untuk menjemputnya ketika berangkat dan pulang kerja secara gratis. Sakarin menyetujui permintaan Jai. Dengan kejadian ini, Sakarin dan Jai jadi semakin dekat. Tumbuhlah benih-benih cinta di antara mereka. Suatu ketika, Ibu Sakarin menyuruh Sakarin untuk mengajak rekan kerjanya untuk mampir ke rumahnya. Sakarin mengajak kedua temannya yang berprofesi sebagai tukang ojek untuk menyamar menjadi pegawai bank. Mereka pun makan bersama di rumah Sakarin. Di rumahnya ada Paman Prica ikut mendampingi. Sakarin makin cemas karena Paman Prica melontarkan beberapa pertanyaan kepada temannya. Namun jawabannya malah ngelantur sambil cengar-cengir. Hal ini membuat Paman Prica dan ibunya Sakarin makin curiga. Ibunya Sakarin mengajak Sakarin keluar dari meja makan untuk berbicara. Ia bertanya kenapa temannya berkelakuan aneh. Dan setiap pertanyaan yang dilontarkan tidak nyambung. Sakarin pun bingung menjawab pertanyaan ibunya. Di sisi lain, Paman Prica ikut meninggalkan meja makan. Ia menemui ibunya Sakarin. Ia mengatakan bahwa akan menangani teman Sakarin yang berperilaku aneh. Di saat Paman Prica meninggalkan meja makan, teman Sakarin memasukkan racun ke dalam minuman Paman Prica. Racun itu akan membuat perilaku aneh terhadap siapapun yang minumnya. Bagian ini kalian akan menyaksikan kelucuan yang tak terduga, khususnya ketika Paman Prica meminum racun tersebut. Keesokan harinya, secara tidak sengaja, Sakarin bertemu Jai. Saat itu, Jai mengenakan seragam bank. Sakarin juga mengenakan seragam bank. Mereka bertatap muka. Seketika, Sakarin sadar bahwa dirinya ketahuan menggunakan seragam bank. Ia pergi melarikan diri. Jai yang merasa penasaran bahwa itu adalah Sakarin, ia pun langsung mengejar Sakarin berlari. Kemudian, Sakarin berhasil meloloskan diri dari Jai karena kalah kecepatan. Seketika, Sakarin muncul di hadapan Jai mengenakan pakaian ojeknya sambil terengah-engah. Hal ini membuat Jai curiga ada sesuatu yang disembunyikan oleh Sakarin. Untungnya, ketika Jai menginterogasi Sakarin, ada panggilan telepon dari pacarnya Jai, yaitu A. Jadi, Sakarin pun selamat. Setelah kejadian ini, mereka berdua pergi ke tempat makan. Seusainya, mereka mengunjungi pasar malam. Ternyata di sana ia bertemu dengan Paman Prica. Sakarin menjadi tegang. Ia menggunakan helm agar wajahnya tidak dikenali oleh Paman Prica. Kegaduhan mulai terjadi ketika Sakarin memainkan senapan mainan. Ia malah menembak wajah Paman Prica karena grogi. Di bagian ini kalian akan tertawa terbahak-bahak karena akan ada adegan lucu sekali. Suatu malam, Sakarin mendapat panggilan dari Jai. Ia mengajak Sakarin bersama temannya untuk ikut menggerebek pacarnya yang kedapatan selingkuh di sebuah apartemen. Di saat mereka mendapati A, pacarnya Jai, sedang berselingkuh, kemudian Jai meminta putus dari pacarnya. Kelucuan terjadi ketika pacarnya A yang ditarik dari kamar yang apartemennya oleh Jai dengan kondisi telanjang bulat. Hal ini menjadi pusat perhatian penghuni apartemen. Masalah besar datang ketika ibunya Sakarin mendapat tawaran bernyanyi di ulang tahun bank. Ibunya mengira bahwa Sakarin bekerja di bank tersebut.
Hal ini membuat Sakharin kebingungan. Ia terpaksa mengajak kedua temannya untuk menyamar kembali. Di tengah pesta tersebut, identitas Sakharin terbongkar oleh Jay. Ia sangat marah dengan Sakharin karena ia telah berbohong. Mantannya Jay, mengetahui identitas Sakharin. Ia berniat membongkar identitas Sakharin di saat ia mengejar Sakharin. Ia malah tersenggol oleh kedua temannya Sakharin yang sedang lewat, lalu terjatuh dari tangga dan terluka parah. Jay mengatakan pada Sakharin, wujudkan saja kebohongan itu jadi kenyataan. Namun Sakharin sudah merasa pesimis karena sudah berulang-ulang kali berusaha tetap gagal lolos seleksi perekrutan bank. Jay menegaskan akan membantu Sakharin untuk lolos dalam perekrutan. Kemudian Sakharin belajar dengan giat mengikuti panduan dari Jay sampai ia mengikuti ujian psikotesnya. Di sisi lain, mantannya Jay, sedang proses pemulihan. Ia ingin membongkar identitas Sakharin kepada keluarganya bahwa Sakharin hanyalah tukang ojek, bukan pegawai bank. Hari demi hari kondisinya mulai membaik. Ketika sudah membaik, ia langsung pergi ke rumah Sakharin untuk menjelaskan semuanya. Lalu Sakharin ditelepon oleh Jay bahwa sedang menuju ke rumahnya. Namun Sakharin terlambat, sudah menjelaskan semua. Hal ini membuat nenek Sakharin jatuh pingsan ketika ia tahu bahwa Sakharin hanyalah tukang ojek, bukanlah pegawai bank. Sakharin langsung membawa neneknya ke rumah sakit. Di tengah perjalanan, ada kejadian lucu di mana mereka adu kecepatan dengan kereta. Sampai di rumah sakit, Sakharin minta maaf pada ibunya karena telah berbohong dengan pekerjaan selama ini. Mendengar hal itu, ibunya sangat marah dan kecewa. Padahal ibunya tahu bahwa Sakharin adalah tukang ojek, karena ibunya pernah membuntuti Sakharin saat berangkat bekerja. Disinilah momen bagian yang paling sedih yang dapat meneteskan air mata ketika kalian menyaksikannya dengan fokus. Akhirnya, mereka bertiga pulang dengan keadaan lesu. Tiba-tiba, Sakharin menerima pesan bahwa ia telah lulus seleksi perekrutan bank. Hal ini disambut gembira oleh Sakharin beserta ibu dan neneknya. Akhirnya, kebohongan yang ia lakoni selama ini bisa berubah jadi kenyataan. Keesokan harinya, ia berangkat kerja mengenakan pakaian bank dengan bangga. Setibanya di kantor, ia bertemu dengan yang baru saja dipecat karena ada masalah dengan anak magang. Lalu Sakharin ditempatkan sebagai teller. Ketika ia melihat kursinya, ternyata kursi itu adalah milik Jay. Jay sengaja mengundurkan diri agar Sakharin bisa kerja di bank tersebut. Dari kejadian ini, Sakharin langsung menemui Jay untuk minta kejelasan kenapa ia melakukan itu untuknya. Jay menjelaskan bahwa ia ingin keluar dari zona nyaman. Sebenarnya, ia mau menjadi pilot.